Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Azizi dengan NIM 2022 1011103 11200. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan menurut UU nomor 1 tahun 2023. Kita hidup di era ketika masyarakat semakin kritis terhadap cara negara menanggapi kejahatan. Ketika tuntunan terhadap keadilan tidak lagi berhenti pada hukuman semata, dan ketika suara korban serta kebutuhan pelaku untuk dipulihkan mulai mendapatkan tempat yang nyata dalam hukum positif. Di titik inilah UU nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hadir sebagai salah satu langkah pembaruan hukum paling komprehensif dalam sejarah Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya menggantikan sistem kolonial yang telah berabad-abad digunakan, tetapi juga memperkenalkan cara pandang baru mengenai bagaimana masyarakat seharusnya melihat kejahatan, pelaku, dan tujuan dari suatu pemidanaan. Sebagaimana kita ketahui, kejahatan bukanlah fenomena yang tunggal yang dapat diatasi. Hanya dengan memperberat hukuman, kejahatan adalah fenomena sosial yang memiliki sebab, konteks, dan akibat yang saling berkaitan. Disinilah UU nomor 1 tahun 2023 mencoba menjembatani kebutuhan akan keamanan, keadilan, dan kemanusiaan melalui tujuan pemidanaan yang lebih luas dan pedoman pemidanaan yang lebih terukur. Melalui presentasi ini, saya akan mengajak kita bersama-sama memahami bagaimana undang-undang ini mengubah arah pemidanaan Indonesia, apa yang menjadi dasar filosofinya, bagaimana negara menyeimbangkan perlindungan masyarakat dengan pembinaan pelaku, serta mengapa pendekatan baru ini menjadi penting untuk menjawab tantangan sosial di masa depan. Dengan demikian, mari kita mulai pembahasannya. Pergeseran pemidanaan dalam UU nomor 1 tahun 2023 semakin menegaskan bahwa masyarakat berada di tengah perubahan besar dalam memahami tindak pidana kejahatan dan pelaku kejahatan. Kita berada pada masa ketika hukum pidana tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai alat penghukum, tetapi sebagai ruang refleksi untuk memahami dinamika manusia, kondisi sosial yang membentuk perilaku, serta hubungan kompleks antara individu dan lingkungannya. Masyarakat yang semakin modern menuntut agar hukum bergerak sejalan dengan perkembangan cara berpikir manusia yang semakin menyadari bahwa perilaku menyimpang tidak tumbuh dalam kekosongan. Selalu ada faktor sosial, psikologis, budaya, dan struktural yang melatarinya. Oleh karena itu, pemidanaan yang hanya memberikan beban hukuman tanpa menggali akar persoalan dapat berujung pada pengulangan kejahatan yang tak berkeseduhan dan membiarkan luka sosial tetap menganga. Dalam pemahaman modern, kejahatan tidak lagi dilihat sebagai sekedar tindakan menyerang aturan hukum. Kejahatan merupakan gejala adanya ketidakseimbangan sosial. Seseorang yang melakukan kejahatan seringkali bukan hanya pelaku, tetapi juga hasil dari suatu keadaan sosial tertentu. Ini mencakup ketidaksetaraan ekonomi yang membuat orang terpaksa mengambil jalan pintas, tekanan batin dan emosional yang tidak tersalurkan dengan baik, kurangnya pendidikan yang memadai, pola pengasuhan yang keras atau penuh kekerasan, trauma masa kecil yang tidak pernah terselesaikan, hingga lingkungan pergaulan yang membentuk normalisasi perilaku menyimpang. Dalam keadaan seperti ini, pemidanaan yang semata-mata menekankan hukuman fisik tidak akan pernah mampu menyelesaikan akar persoalan. Sebaliknya,
Pemidanaan harus mampu membaca kondisi mendalam pelaku dan menunjukkan arah perubahan sosial yang lebih besar. UU nomor 1 tahun 2023 ini membawa angin perubahan dalam memahami kejahatan sebagai bagian dari realitas sosial yang rumit. Undang-undang ini menggeser fokus pemidanaan tidak hanya pada tindakan, tetapi juga pada proses memahami pelaku sebagai manusia yang memiliki latar belakang, pengalaman hidup, dan kondisi psikis tertentu. Dengan cara ini, pemidanaan menjadi instrumen pembelajaran moral, bukan sekedar balasan. Ketika hukum menekankan bahwa seseorang harus dihukum dengan proporsional dan manusiawi, hal itu menandai bahwa negara tidak ingin menjadikan hukum sebagai alat balas dendam, tetapi sebagai mekanisme pemulihan sosial. Karena itu, pemidanaan tidak lagi berdiri sebagai tindakan mengucilkan pelaku dari masyarakat, melainkan proses untuk menyadarkan pelaku akan tanggung jawabnya, sekaligus mengembalikan keseimbangan yang telah rusak akibat tindakannya. Dalam masyarakat yang berkembang, pemahaman terhadap keadilan semakin meluas. Dulu, keadilan dipahami sebagai pemberian balasan setimpal atas apa yang dilakukan seseorang. Namun sekarang, keadilan tidak lagi berhenti pada konsep rasional tersebut. Keadilan juga menyentuh ranah emosional, moral, dan sosial. Ketika UU nomor 1 tahun 2023 ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya menghukum, tetapi juga harus memberikan ruang pemulihan. Hal itu menunjukkan bahwa keadilan adalah proses yang hidup. Pemidanaan diarahkan pada penyembuhan, bukan hanya penyembuhan bagi korban, tetapi juga bagi pelaku dan masyarakat secara luas. Pelaku diberikan kesempatan untuk berubah. Korban diberikan ruang untuk dipulihkan martabatnya. Dan masyarakat dilindungi agar tidak terjebak dalam ketakutan kolektif yang tidak perlu. Pemikiran filosofis di balik tujuan pembinaan yang baru ini mencerminkan perkembangan masyarakat Indonesia. Kita bergerak dari paradigma lama yang menekankan pembalasan menuju paradigma baru yang melihat bahwa manusia selalu berada dalam proses menjadi. Pelaku kejahatan adalah manusia yang mungkin tersesat, tetapi bukan tanpa harapan. Ketika hukum memberi ruang untuk rehabilitasi, hal itu bukan semata-mata demi pelaku, tetapi demi memastikan bahwa masyarakat tidak terus-menerus dibayangi kekerasan, dendam, dan stigma. Ketika seseorang direhabilitasi, dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada keluarganya, lingkungannya, dan masyarakat luas yang pada akhirnya memperoleh keamanan yang lebih stabil. UU nomor 1 tahun 2023 juga menegaskan pentingnya memperhatikan kondisi psikologis pelaku dalam proses pemidanaan. Dulu, hukum pidana cenderung menganggap semua pelaku sebagai individu yang sadar dan sepenuhnya mengendalikan tindakannya. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa banyak pelaku sebenarnya berada dalam kondisi mental yang tidak ideal. Mereka mungkin menderita depresi berat,
mengalami gangguan kecemasan yang ekstrim, memiliki trauma yang mengubah cara berpikirnya, atau berada dalam tekanan emosional yang tak tertahankan. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku bertindak di bawah impuls yang tidak mampu mereka kendalikan akibat gangguan kejiwaan. Dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi seperti ini, pemidanaan dapat menjadi lebih akurat dan relevan. Pelaku dengan kondisi mental yang berat tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku yang bertindak dengan penuh kesadaran. Tujuannya bukan untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab, tetapi untuk memastikan bahwa penanganan yang diberikan sesuai dengan kemampuan mereka untuk memahami kesalahan dan berubah. Di dimensi lain yang semakin penting dan disorot dalam UU 1 tahun 2023 ini adalah perhatian terhadap korban. Di masa lalu, korban sering menjadi figuran dalam proses hukum pidana. Mereka hadir dalam berkas perkara, tetapi tidak diberikan ruang untuk menyampaikan dampak emosional, psikologis, dan sosial yang mereka alami. Perkembangan hukum modern ini menuntut agar korban dipulihkan martabatnya. Pemidanaan bukan lagi proses antara pelaku dan negara saja, tetapi juga ruang bagi korban untuk mendapat pengakuan dan keadilan. Kerugian korban, baik fisik, material, emosional, maupun sosial, itu semuanya menjadi elemen penting dalam menentukan pidana. Dengan pengakuan ini, korban tidak lagi menjadi angka statistik, tetapi bagian hidup dari proses mencari keadilan. Perubahan ini juga membawa implikasi sosiologis yang besar. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum memperhatikan korban, memperhatikan pelaku, dan memperhatikan kondisi sosial yang membentuk perilaku, rasa percaya masyarakat terhadap hukum itu akan meningkat. Masyarakat tidak lagi melihat hukum sebagai sesuatu yang keras, sesuatu yang dingin dan jauh dari keseharian mereka, tetapi sebagai instrumen yang hidup dan bergerak sesuai kebutuhan zaman. Pemidanaan yang manusiawi akan menciptakan hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan mekanisme hukum. Sebaliknya, pemidanaan yang terlalu keras atau tidak relevan akan menciptakan jurang ketidakpercayaan yang pada akhirnya melemahkan fungsi hukum sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan. Secara historis, perkembangan pemidanaan di Indonesia memang mengalami perjalanan panjang. Pada masa kolonial, pemidanaan lebih diarahkan untuk mempertahankan kekuasaan penjajah.
hukuman keras menjadi simbol kekuatan otoritas. Setelah kemerdekaan, Indonesia ini mulai membangun sistem hukum sendiri yang secara bertahap menggeser orientasi pemidanaan dari balas dendam menjadi penegakan ketertiban. Namun, dalam praktiknya, pengaruh paradigma lama masih terasa hingga beberapa dekade kemudian, di mana hukuman seringkali diberikan tanpa mempertimbangkan faktor sosial yang mempengaruhi tindakan pelaku. Jadi UU nomor 1 tahun 2023 menjadi tonggak penting yang menandai keberanian Indonesia untuk keluar dari paradigma tersebut dan memasuki era baru yang lebih manusiawi dan lebih berlandaskan ilmu pengetahuan. Perubahan ini tercermin dalam pedoman pemidanaan yang memberikan ruang bagi faktor-faktor meringankan dan memperberat. Faktor-faktor meringankan seperti penyesalan tulus pelaku, sikap kooperatif, pengembalian kerugian, keterpaksaan, atau pengaruh keadaan psikologis menunjukkan bahwa pemidanaan dapat bersifat fleksibel. Hukum tidak hanya melihat pelaku sebagai objek hukuman, tetapi sebagai individu yang bisa berubah. Ketika seorang pelaku menunjukkan kesungguhan untuk memperbaiki kesalahan, hukum memberikan ruang bagi proses transformasi tersebut. Pemidanaan dalam konteks ini menjadi sarana mendukung perubahan, bukan menghambatnya. Namun, faktor pemberat juga penting. Ketika pelaku bertindak dengan kekerasan, memanfaatkan kelemahan korban, menggunakan posisi jabatan untuk melakukan kejahatan, atau melakukannya dengan cara yang sangat kejam, pemidanaan harus mencerminkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi. Hal ini tidak hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa hukum berdiri tegas terhadap perbuatan yang merusak tatanan sosial secara serius. Disinilah keseimbangan pemidanaan menjadi penting. Tidak terlalu lunak, tetapi juga tidak terlalu keras. Pemidanaan dalam UU nomor 1 tahun 2023 ini menjadi ruang besar untuk menyeimbangkan aspek moral, sosial, psikologis, dan rasional. Semua elemen itu dipadukan agar pemidanaan dapat berfungsi sebagai alat penyembuhan, pelindungan, dan pendidikan. Negara melalui pemidanaan harus memastikan bahwa keadilan hadir dalam bentuk yang paling relevan dengan kebutuhan zaman. Pemidanaan bukan hanya persoalan pelaku, tetapi persoalan masyarakat secara keseluruhan. Dari seluruh pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa UU nomor 1 tahun 2003 membawa perubahan signifikan terhadap cara kita memahami pemidanaan di Indonesia. Pergeseran dari orientasi penghukuman semata menuju keseimbangan antara perlindungan masyarakat, keadilan bagi korban,
tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial, menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi berdiri hanya sebagai alat pembalasan, tapi juga sebagai instrumen yang lebih holistik. Jadi tujuan pemidanaan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berusaha memperbaiki kondisi yang memungkinkan kejahatan terjadi. Pedoman pemidanaan memperkuat hal tersebut dengan memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan latar belakang pelaku, kondisi psikologis, dampak perbuatan seseorang, kerugian korban, serta sejauh mana pemidanaan akan berkontribusi pada pemulihan sosial. Dengan demikian, UU Nomor 1 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai upaya membangun sistem pemidanaan yang lebih manusiawi, rasional, proporsional, dan berorientasi masa depan. Undang-undang ini mencoba menyentuh akar persoalan, bukan sekedar memotong rantingnya, sehingga diharapkan mampu menciptakan tatanan masyarakat yang lebih aman, adil, dan berkeadilan sosial. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.